Bab 2549. Benda kecil yang licik. Harta karun ini disempurnakan oleh Dennis Pu dan dapat merasakan penghitungan rahasia Eric Kin oleh orang lain menggunakan ramalan dan astrologi. Sebelumnya, ketika aliansi bayangan menemukan rahasia untuk mencari lokasi Eric Kin, objek ini juga mengeluarkan peringatan. Namun saat ini, harta karun yang berada di laut kesadaran tiba-tiba terperosok ke dalam jurang yang panjang. Perubahan mendadak inilah yang menyebabkan Eric Kin berhenti dan melihat ke langit. Saat melanjutkan perjalanan, Eric Kin memikirkan perubahan sebelumnya dalam pikirannya. Di bintang biru, sumber daya kultivasi langka dan reiki langit dan bumi bahkan lebih tipis, sehingga Dennis Pu memiliki kultivasi rata-rata, tetapi dia sangat pandai dalam bidang penghitungan nasib. Tapi itu jarang terjadi dalam hidupku. Harta yang dia berikan kepadaku sangat kecil kemungkinannya salah, yaitu barusan ada yang memata-mataiku dan kultivasinya harus sangat tinggi. Lagi pula, itu adalah naluriahku dan aku tidak merasakan keanehan. Penemuan ini membuat Eric Kin sedikit gelisah. Kemampuan penginderaan kerohaniannya juga sangat kuat, sumber energi banyak berkomunikasi dan ada juga ilmu sihir ekaristi yang meningkatkan kerohanian. Tapi baru-baru ini dia berada di kedalaman lautan tak berujung dan belum berpartisipasi dalam perebutan kekuasaan besar. Bagaimana dia bisa tiba-tiba dipantau oleh kekuatan yang sangat dahsyat itu? Setidaknya aliansi darah sama sekali tidak memiliki kemampuan seperti itu. Kalau tidak, Yunahan tidak akan bisa melarikan diri untuk waktu yang lama. Tetapi ketika aku berhenti dan melihat ke arah langit tertentu, pesona batu giok yang bergetar berhenti bergetar dan retakan tidak lagi bertambah, menunjukkan bahwa sangat mungkin orang yang memata-mataiku datang dari arah itu. Eric Kin juga melihat sesuatu melalui perubahan jimat giok. Dia sebenarnya memiliki dorongan di hatinya, terutama ingin segera bergegas keluar dari laut dan terbang ke arah itu untuk melihat, setidaknya, dia juga ingin melihat ke sana lagi. Tapi dorongan ini langsung ditekan oleh pikiran Eric Kin. Pihak lain memata-matai diri sendiri tidak berarti bahwa mereka memiliki permusuhan dengan diri sendiri. Mungkin karena penasaran atau mungkin karena alasan lain. Tetapi jika dia mengambil inisiatif untuk pergi dan menanyakan kesalahannya sendiri, itu sama saja dengan mencari masalah. Di mata Eric Kin, kultivasi orang ini benar-benar mengejutkan dan dia seharusnya memiliki kemampuan di atas Jethro Wu. Jika dia berlari ke sana dan memberitahu pihak lain bahwa dia telah menemukannya, dengan kekuatan semacam ini, mungkin orang itu hanya akan membunuhnya ketika marah. Hei, kultivasi masih belum cukup. Aku benar-benar frustrasi. Aku menyadari bahwa aku tidak dapat melakukan apa-apa saat diriku dimata-matai. Eric Kin menarik napas dalam-dalam dan hanya bisa menahan amarahnya dan terus bergerak maju. Untungnya, jimat giok tidak bergetar di sepanjang jalan, yang membuktikan bahwa pihak lain tidak memata-matai dia lagi. Mungkin seperti yang dia duga, pihak lain hanya melihat sesuka hati dan sekarang dia telah pergi. Arah penerbangan Eric Kin benar-benar berlawanan dengan arah pelariannya sebelumnya, yang setara dengan berbelok di tikungan dan kembali ke area semula. Dia melakukan ini karena dia tidak ingin terlalu jauh dari orang-orang dari aliansi kebenaran. Jika aliansi darah kembali turun dan mengeluarkan amarahnya pada Tenno Zhang dan yang lainnya, dia tidak bisa bergegas kembali dan dapat membuatnya khawatir. Setelah melewati jarak tertentu dan memastikan bahwa dia tidak akan bertemu langsung dengan kultivator aliansi darah, Eric Kin langsung menuju pulau terpencil tempat dia berada sebelumnya. Karena dua metode penyembunyian yang beredar di tubuhnya, Eric Kin tidak begitu cepat gerakannya, mungkin setara dengan tingkat seorang kultivator fase transendensi. Setelah terbang beberapa saat, perjalanan sudah sampai setengah jalan. Dia tidak merasakan adanya kultivasi iblis di sepanjang jalan, membuktikan bahwa dia berhasil menghindari pihak lawan.
Sambil mencari tempat tersembunyi, Erikin berhenti sementara dan beristirahat sejenak. Namun, ketika Erikin bersembunyi dan beristirahat di dalam sastra jimat, yang membuat hatinya tiba-tiba tergerak adalah bahwa Sky Eater berserakan di lantai dan memberinya peringatan. Apa yang telah terjadi? Erikin membuka matanya dan melihat ke satu arah. Semuanya di sini tampak tenang dan tenang. Meskipun iblis monster ada di sana, Erikin tidak dapat ditemukan dan hukum kehidupan yang biasa terus berlanjut. Tidak ada yang aneh. Meskipun Sky Eater tidak terlalu cerdas, ia juga mengenali iblis monster dan telah memberikan instruksi kepadanya. Mereka tidak akan memperingatkan jika itu adalah iblis monster. Kecuali, itu adalah sesuatu yang berbahaya atau sesuatu yang tidak sesuai dengan kebijaksanaan mereka. Sambil melihat ke arah Sky Eater, itu terletak di suatu tempat yang jauh ratusan kaki. Pada saat ini, Sky Eater benar-benar tergantung pada objek seperti rumput air yang mengambang, merasa sedikit bingung. Benda kecil ini, apakah menurutmu ada yang salah dengan tanaman air ini? Erikin mengerutkan kening, seolah-olah dia tidak menyadarinya dengan mata telanjang. Satu-satunya hal yang sedikit aneh adalah dia terbang sendiri dan sepertinya tidak ada tanaman bawah laut seperti itu di sekitarnya. Namun, Erikin juga tidak mengabaikannya. Kultivator tidak dapat melihat banyak petunjuk dan dia juga memiliki metode yang lebih efektif. Reiki mengalir dan menuju ke mata. Sambil menyalakan mata gelap, Erikin melihat lebih dekat lagi, tetapi masih tidak menemukannya. Apakah benar Sky Eater yang salah? Hal kecil bodoh semacam ini memang mudah salah. Erikin mengerutkan kening, tetapi karena hati-hati, dia akhirnya memberi perintah kepada Sky Eater. Coba gigit. Sky Eater tidak terkalahkan, belum lagi terlihat seperti tanaman air. Jika memang tidak ada masalah, maka dia akan menyerah untuk terus menjelajah. Sky Eater kecil ini mendapat perintah dan tiba-tiba menunjukkan taringnya yang tajam dan menggigit rumput air. Dan pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Benda seperti rumput air yang rusak ini tiba-tiba bergetar, seolah-olah turbulensi dasar laut terjadi secara tidak sengaja dan tiba-tiba melemparkan Sky Eater ke bawah. Gigitan Sky Eater secara alami hilang. Jangan mengejar lagi. Melihat Sky Eater masih bergegas, Erikin dengan cepat melakukan transmisi suara. Saat itu, jantung Erikin hampir melompat dan menyentuh tenggorokannya. Dia akhirnya tahu apa itu rumput air itu. Pada saat itu, mata gelapnya tidak langsung menutup, tetapi saat aura bersirkulasi di tanaman air, bentuk aslinya terungkap. Itu adalah rumput dewa, tunas pohon muda. Jantung Erikin melonjak tiba-tiba, sedikit tidak bisa dipercaya. Dia hampir mengatakannya keluar. Rumput air yang ditemukan Sky Eater itu ternyata adalah tunas pohon muda licik yang bermetamorfosis dan memutar tubuhnya hingga ratusan meter jauhnya. Jelas ada iblis monster yang berenang di sekitar, tapi dia tidak menemukan benda kecil ini. Adapun dirinya sendiri, jika bukan karena keberuntungan dan kehati-hatian, dia juga tidak akan menyadarinya. Benda kecil ini benar-benar licik dan aneh. Tidak heran kultivator lain terus mencari berkali-kali tetapi tetap tidak menemukan benda ini. Tidak ada aura di seluruh tubuh dan itu dapat diubah menjadi bentuk lain, kecuali jika dia menghancurkan segala sesuatu di lautan tak berujung ini. Kalau tidak, bagaimana menemukannya? Adapun tunas pohon muda ini, setelah mengibaskan Sky Eater, ia kembali ke penampilan aslinya, menyapu bidang penglihatan Erikin, tetapi tidak menemukan dirinya sendiri. Aku sangat beruntung menemukan rumput dewa ini. Erikin sedikit terkejut, matanya berbinar tajam. Ini adalah rumput dewa, sesuatu yang lebih baik dari rumput ajaib. Bersambung.